Baik, Silakan terima langsung kasih. jawab, Kang Ade. Baik, terima kasih Pak Iwayan. Pertanyaan yang sangat menarik dan menggelitik. Justru itu, sekarang itu pemerintah, seperti yang kami sampaikan di awal, kita dalam hal ini di Jendikti memberikan satu perhatian yang lebih besar dari sebelumnya. Berbagai macam upaya-upaya tumbuh kembangnya inovasi atau inovator perguruan tinggi yang bisa menjembatani semua elemen yang selama ini bisa jadi belum tersentuh secara optimal. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wayan, melalui platform lah kemudian informasi-informasi itu bisa dijalankan dengan tepat sasaran begitu. Karena mungkin Pak Iwayan juga sebagai orang perguruan tinggi bisa jadi sudah mengajukan entah permohonan hibah atau riset internal di kampus dan lain-lain. Tapi bisa jadi ajuan itu masih terbatas, Pak. Masih terbatas, kemudian juga belum terlalu optimal supporting dana yang untuk kebutuhan riset dan lain sebagainya atau pengembangan inovasinya. Untuk itu dengan platform ini diharapkan proses pengembangan reka cipta yang dihasilkan oleh Bapak dan kawan-kawan bisa berjalan lebih cepat begitu. Nah, kami hadir di sana Pak untuk menjadi bridging, mempertemukan dunia industri dengan dunia inovator. Karena sangat senang Pak, ada inovator-inovator yang tumbuh, yang memberikan elaborasi dengan lingkungan sekitarnya, kemudian juga menjemput bola informasi kepada pihak luar. Tapi kan tadi tantangannya seperti kami sampaikan di awal, yang juga sering disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa ruang-ruang untuk menyampaikan ide, informasi, ini masih sangat terbatas. Pertanyaan spesifik ke Pak Ade Kadarisman ya, dari Iwayan Agus Anggayana. Mungkin bisa disampaikan langsung Pak Iwayan. Saya unmute ini. Pak Iwayan bisa sampaikan langsung pertanyaannya. Ya, silakan Pak Iwayan. Ya, silakan Pak. Mohon izin bertanya, Bapak Ade Kadarisma. Salam hormat dari saya dari Bali, Pak. Oh, silakan Pak Iwayan. Apa kabar? Baik-baik, Pak. Terkait dengan penyampaian Bapak, inovasi tumbuh dari pelosok. Kebetulan penelitian saya di 2019 ini di Desa Langkuru, Pak, di NTT Alor. Desa ini memiliki potensi salah satunya seni, budaya, kaya akan hasil lautnya. Tetapi sarana prasarana masih belum memadai. Bahkan listrik masih dibangkitkan menggunakan tenaga surya, Pak. Bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut dalam mendukung ekosistem reka cipta hingga inovasi tumbuh dari pelosok? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwayan. Pertanyaan yang sangat menarik dan menggelitik. Justru itu, sekarang itu pemerintah, seperti yang kami sampaikan di awal, kita dalam hal ini di Jendikti memberikan satu perhatian yang lebih besar dari sebelumnya. Berbagai macam upaya-upaya tumbuh kembangnya inovasi atau inovator perguruan tinggi yang bisa menjembatani semua elemen yang selama ini bisa jadi belum tersentuh secara optimal. Nah, Kedai Reka atau platform Kedai Reka yang sekarang sedang dipersiapkan dan akan di-launching dalam beberapa pekan ke depan, itu memberikan ruang bagi inovator-inovator perguruan tinggi di daerah, dimanapun, bukan didominasi tentu perguruan tinggi yang selama ini katakanlah sudah dianggap besar, tetapi juga perguruan tinggi yang menghasilkan inovator-inovator yang selama ini perlu jembatan, perlu media untuk bertemu dengan
industri-industri yang bisa jadi inovasi Bapak itu justru sangat bermanfaat bagi katakanlah industri di Jawa atau industri di Kalimantan atau industri di Sumatera. Karena marketplace untuk mempertemukan industri inovator ini yang bisa dengan apa istilahnya luas atau terbuka ini masih sangat terbatas. Bahkan seperti tadi ibaratnya platform semacam Gloria-nya yang di Taiwan, di Indonesia belum ada gitu. Platform kedai reka yang tengah dikembangkan oleh Ditjen saat ini bukan sekedar kumpulan database, ya. Database, kemudian di entry, lalu kemudian setelah itu selesai. Tidak hidup. Nah, data ini kan harus hidup, Pak. Harus ada yang menghidupkan. Nah, yang menghidupkan inilah platform yang kemudian menjadi bridging antara industri dan inovator. Terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Iwayan, tentu kami sangat senang, Pak, ada inovator-inovator yang tumbuh, yang memberikan elaborasi dengan lingkungan sekitarnya, kemudian juga menjemput bola informasi kepada pihak luar. Tapi kan tadi tantangannya seperti kami sampaikan di awal, yang juga sering disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa ruang-ruang untuk menyampaikan ide, informasi, ini masih sangat terbatas. Seringkali kita terkait dengan inovator itu hanya berupa di tataran database, kemudian setelah itu selesai atau bahkan bisa menjadi borang dan lain sebagainya, ya. Selalu seperti itu, selesai. Padahal data yang muncul dari inovator kepada pemerintah itu harus menjadi data yang hidup, data yang punya makna, punya pesan informasi kepada siapa. Inovasi-inovasi itu harus ditawarkan, harus disampaikan. Nah, kami berusaha untuk menjembatani itu, menghidupkan data-database itu yang sekarang sudah ada sekitar 3.000 data inovator yang sedang disusun oleh Mas Wawan, dan juga belajar dari pertemuan-pertemuan dengan dunia industri yang kami hadapi saat ini, Pak Iwayan. Mereka selama ini menunggu, tetapi juga sekaligus mencari. Nah, cuman menunggunya, mereka harus menunggu siapa, mencarinya harus kemana. Nah, ini ruang-ruang ini yang masih sangat kurang begitu. Nah, harapannya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wayan, melalui platform lah kemudian informasi-informasi itu bisa dijalankan dengan tepat sasaran begitu. Karena mungkin Pak Iwayan juga sebagai orang perguruan tinggi bisa jadi sudah mengajukan entah permohonan hibah atau riset internal di kampus dan lain-lain. Tapi bisa jadi ajuan itu masih terbatas, Pak. Masih terbatas, kemudian juga belum terlalu optimal supporting dana yang untuk kebutuhan riset dan lain sebagainya atau pengembangan inovasinya. Untuk itu dengan platform ini diharapkan proses pengembangan reka cipta yang dihasilkan oleh Bapak dan kawan-kawan bisa berjalan lebih cepat begitu. Nah, kami hadir di sana, Pak, untuk menjadi bridging, mempertemukan dunia industri dengan dunia inovator. Karena nanti langsung tertracking, Pak. Ini Pak Iwayan tuh lagi mencari industri yang tepat, mencari mitra yang memang membutuhkan dan lain sebagainya. Nanti dari data itu akan ketahuan industrinya mana yang paling tepat menjadi sasaran kebutuhan Bapak. Sekaligus juga industri tahu, oh ternyata bidangnya Bapak itu juga merupakan satu kebutuhan bagi kami. Jadi dua arah bertemu dari waktu yang bersamaan, tidak saling menunggu, kita bisa langsung tracking, kita bisa langsung berinteraksi. Ruang ini yang selama ini masih terbatas atau bisa jadi masih kurang gitu, Pak. Demikian Pak Iwayan. Semangat terus, Pak. Ade Kadarisma atas jawabannya. Saya sangat puas sekali malam ini mendapatkan jawaban yang sangat jelas. Pak. Karena pas saya ke pelosok itu Badan Bahasa juga di Jakarta ada, kita bertemu di hari kelima dengan tidak langsung, dan peneliti-peneliti luar negeri juga saya bertemu di sana. Sepertinya memang pusat serius menanggapi hal-hal yang di pelosok ini, Pak. Saya yakin itu karena Amin. Untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih Pak Ade Kadarisma. Salam dari saya dari Bali. Salam hormat Pak. Sama-sama. Ini semua demi merah putih Pak Iwayan. Ya, semangat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak.
Makasih banyak Pak Iwayan dan Kak Deris semua yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Wayan.